Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alimatun. Saya akan membahas tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Jadi hadis itu teman-teman sekalian, prosesnya melalui proses yang sangat panjang. Tidak ujung-ujung pas langsung menjadi Sahih Bukhari, Arba'in Nawawi, Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, dan lain-lain. Dia melalui proses yang panjang sama dengan Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran dulu juga langsung menjadi satu mushaf, maka hadis pun melalui proses yang sama walaupun ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya yaitu kalau Quran itu ketika dibukukan ya sudah, karena tidak ada perselisihan di dalamnya. Hampir 30 juz, 114 surat dan 6.000 ayat lebih, itu semuanya sepakat bahwa itu adalah ayat Al-Quran. Di Quran tidak dikenal istilah sahih, hasan, dhaif. Apakah ada ayat sahih? Tidak ada, kan? Jika ada yang mengatakan ada ayat Al-Quran yang bukan bagian dari Al-Quran selain Bismillah, misalkan ada yang bilang jika alif lam mim itu bukan Al-Quran, yang tersebut itu akan murtad. Murtadnya dari sisi mana? Yaitu dari sisi mendustai isi Al-Quran. Dan yang kedua, sama dengan menganggap bahwa Kanjeng Nabi itu bohong. Begitu dibukukan oleh Sayyidina Utsman, ya sudah, itu bedanya di Al-Quran. Walaupun di awal-awal masih diperselisihkan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Dan sedangkan hadis, kenapa ada yang sahih, kenapa ada yang hasan? Penulisan Al-Quran itu muncul oleh Sayyidina Umar karena dilatar belakangi oleh para sahabat yang hafal Al-Quran itu banyak yang meninggal ketika perang. Jadi di Al-Quran itu semuanya mutawatir, tidak ada yang meragukan keabsahan dan keautentikan Al-Quran. Para ulama itu bukan meragukan kejujuran dan validilitas apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Yang diragukan itu adalah orang-orang yang menerima hadis dari Kanjeng Nabi. Sahabat semuanya thiqah, ya. Yang dimaksud thiqah adalah itu terpercaya. Kalau tabi'in itu sebagian ulama ada yang menyebutkan thiqah dan ada yang sebagian tidak. Kenapa semuanya sahabat itu dijadiin thiqah? Karena mereka langsung mendengarkan ancaman dari Kanjeng Nabi. Man kadzdzaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang artinya, orang yang berbohong atas namaku menyampaikan hadis dariku padahal aku tidak pernah mengucapkan dan tidak pernah mengerjakan. Pilihlah diri tempat di neraka kelak. Insyaallah kalau sahabat itu tidak akan pernah begitu, ya. Yang diragukan itu adalah generasi setelah sahabat dan tabi'in dan ke bawahnya tabi'in. Kamu tahunya kan hanya Imam Malik, Imam Syafi'i. Di luar itu kan masih ada orang-orang yang berkepentingan memalsukan hadis. Bukan ragu dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak mungkin berbohong. Maka karena itulah untuk hadis ada istilah hasan, dhaif, dan seterusnya, mutawatir, gharib, dan seterusnya. Kalau Quran, gak bisa karena rawi utamanya adalah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak akan pernah berbohong. Karena Kanjeng Nabi itu mempunyai sifat wajib, yaitu sifat tabligh, dan yang kedua adalah sifat amanah. Periode pembagian hadis itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, asrul wahyi wa tamkin. Zamannya Kanjeng Nabi, hadis itu disampaikan secara alami. Nabi kemana-mana diikuti oleh para sahabat. Kadang berpidato di mimbar,
Pada waktu itu banyak orang yang merekam hadis dari Kanjeng Nabi, tapi bukan merekam dalam artian merekam dengan HP. Karena pada saat itu belum ada kecanggihan teknologi seperti sekarang. Jadi di zamannya Kanjeng Nabi itu hadis dilarang untuk ditulis. Karena pada waktu itu sahabat itu konsentrasinya pada Al-Quran. Jadi Nabi itu melarang, khawatir ada tercampur antara hadis dan Al-Quran. Jadi dulu itu Al-Quran itu ditulis di daun, di batu, dan di kurma. Pada waktu itu hadis tidak ditulis karena Nabi memerintahkan untuk tidak menulisnya. La taktubu anni ghairal Quran. Artinya jangan menulis apapun dariku selain Al-Quran. Wa man kataba anni ghairal Quran, siapapun yang menulis selain Al-Quran dariku, falyamhu, maka hapuslah. Meski demikian, ternyata Kanjeng Nabi juga memerintahkan kepada sahabat tertentu yang memiliki kedekatan dengan Kanjeng Nabi. Contoh, Abdullah bin Amr, Abu Hurairah. Abdullah mengatakan, "Uktub kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Artinya, aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah. Maksudnya gimana? Uridu hifdzahu, maksudnya saya ingin menjaga. Karena di dalam menulis itu selamanya akan tetap ada.